Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana hukum Islam menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan secara ringkas namun tetap substantif. Secara sederhana, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan ini tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga tentang tindakan, pilihan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, hukum Islam hadir agar hidup manusia berjalan lebih terarah. Arah itu bukan sekadar tertib secara formal, tetapi juga selaras dengan nilai kebaikan yang diajarkan Islam. Karena itu, tujuan penting hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan dan manfaat bagi umat. Pada saat yang sama, hukum Islam juga menegakkan keadilan agar hak dan kewajiban manusia ditempatkan secara proporsional. Untuk memahami hukum Islam, kita perlu mengenal sumber-sumber yang menjadi landasannya. Sumber yang paling utama adalah Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang menjadi dasar pokok ajaran dan ketentuan hukum dalam Islam. Lalu ada hadis, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjelaskan serta merinci ajaran dalam Al-Quran. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan penjelasannya secara langsung, ulama juga merujuk pada ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Ijma menunjukkan bahwa penetapan hukum juga melibatkan pertimbangan keilmuan yang kolektif, bukan pendapat pribadi semata. Selain itu ada qiyas, yaitu penetapan hukum untuk masalah baru dengan cara menganalogikannya pada masalah yang sudah ada hukumnya. Dengan urutan ini, kita bisa melihat bahwa hukum Islam memiliki sumber yang berlapis, terstruktur, dan saling melengkapi. Dalam pembahasan ini penting untuk membedakan syariah, fikih, dan hukum Islam karena ketiganya saling terkait tetapi tidak sama. Syariah adalah ketentuan Allah yang menjadi dasar nilai, perintah, dan larangan dalam Islam. Fikih adalah pemahaman para ulama terhadap syariah, terutama ketika ketentuan itu dijelaskan untuk menjawab persoalan yang nyata. Karena fikih adalah hasil pemahaman manusia, ruang ijtihad dan perbedaan pendapat bisa muncul di dalamnya. Sementara itu, hukum Islam dapat dipahami sebagai cakupan yang memuat prinsip-prinsip dasar, aturan praktis, dan hasil ijtihad yang berkembang dalam kehidupan umat. Jadi, syariah memberi landasan ilahiyah, fikih memberi penafsiran keilmuan, dan hukum Islam menunjukkan bagaimana semua itu bekerja dalam kehidupan nyata. Memahami perbedaannya membantu kita melihat hukum Islam secara lebih utuh dan tidak menyederhanakannya hanya sebagai daftar aturan. Salah satu ruang lingkup utama hukum Islam adalah ibadah, yaitu aturan yang mengatur hubungan penghambaan manusia kepada Allah. Di dalamnya ada sholat, yang menjadi kewajiban harian dan membentuk kedisiplinan spiritual seorang muslim. Ada juga zakat, yang mengajarkan kepedulian sosial melalui penyucian harta dan bantuan kepada yang berhak. Puasa melatih pengendalian diri, kesabaran, dan kesadaran akan nilai ketaatan. Sementara haji menjadi puncak ibadah tertentu bagi yang mampu, dengan makna penghambaan, persaudaraan, dan ketundukan kepada Allah. Melalui ibadah, kita melihat bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membina jiwa dan kedekatan kepada Allah. Ruang lingkup berikutnya adalah muamalah, yaitu aturan hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Contohnya adalah jual beli yang halal ketika barangnya jelas, caranya benar, dan tidak ada unsur yang merugikan. Muamalah juga mencakup utang piutang, sewa menyewa, dan kerjasama yang dilakukan dengan aturan yang disepakati bersama. Dalam bidang ini, Islam melarang riba karena menimbulkan ketimpangan dan beban yang tidak adil. Islam juga melarang gharar, yaitu ketidakjelasan yang bisa membuat salah satu pihak masuk ke transaksi tanpa pemahaman yang utuh. Penipuan pun dilarang karena merusak kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar hubungan ekonomi. Karena itu, muamalah dibangun di atas prinsip saling ridha, adil, dan tidak saling merugikan.
Kalau prinsip-prinsip ini dijaga, aktivitas ekonomi tidak hanya sah, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Disinilah terlihat bahwa hukum Islam hadir dalam urusan sehari-hari, bukan hanya di ruang ibadah, tetapi juga di pasar, pekerjaan, dan kerja sama sosial. Hukum Islam juga mengatur kehidupan keluarga, karena keluarga adalah ruang penting tempat nilai, tanggung jawab, dan perlindungan dijalankan. Pembahasannya mencakup pernikahan sebagai ikatan yang sah dan terhormat dalam membangun rumah tangga. Di dalam keluarga, hubungan suami istri juga diatur agar berjalan dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Tujuannya bukan hanya menjaga struktur keluarga, tetapi juga mewujudkan keadilan dan tanggung jawab di dalamnya. Ketika rumah tangga menghadapi masalah serius, perceraian juga dibahas dalam hukum Islam sebagai jalan terakhir yang tetap memiliki aturan. Selain itu, waris dan wasiat mengatur pembagian harta dengan ketentuan yang dimaksudkan untuk menjaga hak para pihak terkait. Selain ibadah, muamalah, dan keluarga, hukum Islam juga mencakup jinayah dan siyasah. Jinayah berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi, dengan tujuan melindungi hak, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Artinya, pembahasan jinayah tidak berhenti pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan terhadap kehidupan bersama. Sementara itu, siyasah berkaitan dengan pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan publik. Dalam ruang ini, yang ditekankan adalah bagaimana kekuasaan dijalankan untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa. Karena itu, siyasah menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan pengelolaan kehidupan publik yang tertib dan bertanggung jawab. Dengan memahami jinayah dan siyasah, kita melihat bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur individu, tetapi juga menjaga masyarakat dan arah kehidupan bersama. Pada akhirnya, tujuan besar hukum Islam dapat dilihat melalui maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 tujuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam diarahkan untuk melindungi hal-hal paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dengan cara itu, hukum Islam hadir bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk membangun kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis. Kalau kita memahaminya secara utuh, kita bisa melihat hukum Islam sebagai pedoman hidup yang menyentuh iman, hubungan sosial, keluarga, dan kehidupan publik sekaligus. Itulah sebabnya mempelajari ruang lingkup hukum Islam penting, bukan hanya untuk mengetahui aturan, tetapi untuk memahami tujuan kebaikan di baliknya. Semoga pembahasan ini membantu Anda melihat hukum Islam secara lebih jernih, terstruktur, dan substantif. Terima kasih sudah menyimak.